Better Life Motivation mempersembahkan 10 cara membahagiakan diri sendiri, versi ilmu psikologi. Tahu gak kalau merasa bahagia itu penting banget supaya kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Kalau kita merasa bahagia, segala sesuatu yang kita lakuin jadi lebih gampang dan berarti. Apapun deh, seperti kerjaan, sekolah, keluarga, pacaran, atau aktivitas lainnya. Kalau kita bahagia pasti jadi lebih seru. Sayangnya, gak semua orang sadar dan susah banget buat bahagia sendiri. Ada juga yang pura-pura bahagia padahal sebenarnya sedih banget. Kamu juga pengen banget bahagia kan? Gak perlu khawatir, kamu bisa kok bikin diri kamu bahagia tanpa harus bergantung sama orang lain. Sebagai manusia, pasti kita punya berbagai macam perasaan, kayak marah, senang, sedih, atau kecewa. Tapi, enggak semua orang bisa menghadapi dan nerima perasaan-perasaan itu. Jadinya, perasaannya jadi gak stabil, ada aja perasaan negatif yang ngeganggu. Akhirnya, orang itu jadi merasa gak bahagia dan gak bisa menikmatin hidupnya. Tapi tenang aja, proses nerima perasaan bisa dipelajari kok. Enggak susah banget. Kalau kamu pengen hidup kamu lebih bahagia, bisa banget kok dilakuin caranya. Kebahagiaan itu sebenarnya berasal dari kamu sendiri, dan kamu bisa bikin kamu bahagia dengan cara-cara ini yang didasarkan pada ilmu psikologi. 1. Memahami diri sendiri. Seringkali kita merasa khawatir dan tidak nyaman ketika kita merasa kehilangan arah hidup. Ini bisa membuat kita merasa tidak yakin pada diri sendiri dan merasa kurang mengerti apa yang sebenarnya kita inginkan dalam kehidupan. Caranya untuk menemukan kembali jati diri kita yang mungkin telah hilang, pertama-tama kita harus menerima diri kita apa adanya dengan percaya diri dan bangga atas segala kekurangan dan kelebihan kita. Kita bisa mulai dengan berbicara dengan diri sendiri dan mencoba memahami apa yang membuat kita bahagia. Mendengarkan hati dan firasat kita adalah hal yang paling penting. Terkadang, pendapat orang lain tidak selalu berarti lebih baik. Kita harus mempercayai diri sendiri dan memutuskan apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Penting juga untuk memiliki keyakinan pada diri sendiri saat melakukan tindakan yang kita inginkan, agar kita merasa lebih tenang dan bahagia saat menjalankannya. Jangan merasa tertekan atau khawatir, karena ketika kita bertindak dengan ikhlas, kita akan merasa ringan dan lebih mudah meraih kesuksesan. 2. Sabar dengan hal-hal yang tidak sesuai harapan. Seringkali kita merasa kecewa ketika sesuatu yang kita harapkan terjadi tidak jadi terwujud. Kita merasa sedih, kecewa, bahkan merasa gagal dan terpuruk di dalamnya. Namun, kita harus ingat bahwa kegagalan itu wajar dan sebenarnya menunjukkan bahwa kita telah berusaha. Jangan biarkan kegagalan membuat kita terpuruk terlalu lama. Ingatlah bahwa jatuh itu wajar, dan yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Ketika ada kesalahan atau kegagalan terjadi, cobalah untuk memikirkan segala hal secara positif. Mungkin saat ini belum berhasil karena kita belum siap, sehingga kadang harus menunggu waktu yang tepat. Namun, proses itulah yang akan membuat kita tumbuh dewasa. Penerimaan atas keadaan yang ada akan membawa kita pada rasa ikhlas dan tetap bahagia. Jangan pernah menyerah dan selalu bangkit dari kegagalan. Ingatlah bahwa masih ada banyak pintu yang bisa kita lewati. Jadi, tetap bersabar dan berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan cara positif. Setelah itu, semua akan berjalan sesuai dengan rencana kita. 3. Tidak pelit dengan diri sendiri. Agar bisa merasa bahagia, kita perlu membedakan antara hidup sederhana dan bersifat pelit. Membelikan hadiah untuk diri sendiri itu sah-sah saja, terutama jika sudah berhasil menyelesaikan tugas yang sulit. Namun, kita harus tetap ingat untuk tidak menjadi pelit terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kesehatan dan kebahagiaan kita harus menjadi prioritas utama, dan sebelum bahagia orang lain, kita harus bahagia terlebih dahulu. Beli pakaian, pergi wisata, beli kendaraan atau makanan sehat itu adalah hal yang sangat diperbolehkan.
Namun, kita perlu ingat untuk tidak terlalu berlebihan dalam melakukannya. Yang terpenting adalah kita tidak boleh melupakan tujuan kita dalam hidup, serta tidak merusak keuangan kita hanya untuk memenuhi keinginan sesaat yang tidak terlalu penting. Jangan mudah tergoda dengan gaya hidup yang tidak sehat, dan tetap fokus pada kebahagiaan dan kesehatan kita agar bisa meraih kesuksesan yang hakiki. 4. Melakukan quality time untuk diri sendiri. Seringkali kita tidak sadar bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri itu penting. Menyediakan waktu untuk diri sendiri itu sebenarnya membantu kita lebih mengenal diri sendiri. Selama waktu ini, kita bisa menemukan potensi-potensi baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Quality time yang kita lakukan tanpa ada gangguan akan membantu kita merasa lebih tenang. Ini adalah waktu istirahat yang baik untuk jasmani dan rohani kita. Saat kita merasa tenang, hati dan pikiran kita akan menjadi lebih positif. Hal ini tentu akan membantu kita merasa bahagia dan menyenangkan diri sendiri. Ada banyak cara untuk membuat diri sendiri bahagia, dan banyak dari itu tidak memerlukan biaya yang besar. Kita bisa melakukan hobi yang menyenangkan seperti menonton film, jalan-jalan, atau mengikuti aktivitas lainnya. Yang penting adalah membuat waktu untuk diri sendiri yang bisa membantu kita merasa lebih bahagia dan tenang. Dengan begitu, kita akan siap menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik lagi. 5. Menghargai semua yang sudah tercapai. Seringkali kita sulit mengapresiasi diri sendiri dan selalu membandingkan dengan orang lain. Namun, sebaiknya kita mulai memberikan pujian pada diri sendiri dan menerima segala usaha yang kita lakukan. Jangan terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena hal itu bisa memperburuk kondisi dan membuat kita merasa depresi serta menyalahkan diri sendiri tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, kita harus menghargai segala usaha yang kita lakukan, dan memotivasi diri sendiri untuk terus maju. Saat kita menghargai setiap langkah yang sudah kita capai, maka kita akan merasa lebih bahagia dan puas. Tidak ada yang salah dengan tujuan yang tinggi, namun kita perlu ingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Jadi, kita harus menghargai setiap pencapaian yang sudah kita raih dan tidak meragukan kemampuan diri sendiri. Orang yang selalu meragukan kemampuan diri sendiri biasanya memiliki impostor syndrome, yang mengganggu motivasi dan kesehatan mental. Oleh karena itu, kita harus belajar menghargai diri sendiri dan segala usaha yang kita lakukan. Ketika kita mampu melakukannya, hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan kita akan menjadi sosok yang lebih bahagia. 6. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Saat kita merasa stres atau lelah, melakukan hobi yang kita sukai bisa menjadi obat yang ampuh. Menghabiskan waktu untuk melakukan hobi kesayangan, bisa memberikan kita kesenangan dan kepuasan yang besar. Hal ini dapat membantu kita melupakan sejenak masalah yang sedang dihadapi. Hobi adalah kegiatan yang dapat membuat kita merasa lebih santai dan menenangkan. Saat kita menikmati hobi yang kita suka, kita bisa lupa dengan segala beban yang ada dalam hidup kita. Sebagai contoh, jika kamu bekerja sebagai karyawan dan memiliki hobi memancing, coba luangkan waktu untuk pergi memancing sebagai bentuk hiburan bagi diri sendiri. Yang lebih penting adalah tetap memperhatikan waktu dan tanggung jawab yang ada. Jangan terlalu larut dalam kegiatan hobi yang kamu lakukan hingga mengabaikan tanggung jawab yang kamu punya. Melakukan hobi yang kita sukai merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kesehatan mental dan fisik kita. Jadi, jangan ragu untuk meluangkan waktu melakukan hobi kesukaanmu dan nikmatilah kesenangan yang diberikan oleh hobi tersebut. 7. Berpikir positif. Salah satu cara agar bisa menyenangkan diri sendiri adalah dengan berpikir